Sebaliknya, sikap munafik itu menampakkan kebaikan padahal dia menyembunyikan kejahatan. Inilah inti kemunafikan, yakni adanya celah antara apa yang ditampakkan dan apa yang secara hakiki tersembunyi di dalam hatinya. Hal ini dijelaskan oleh seorang ulama tafsir, yaitu Imam Asy-Sya'di. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Jika berbicara dusta, jika berjanji diingkari, dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa syarrafana bi syahri Ramadan. Unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita tinggalkan hiruk pikuk dunia. Kita resapi nikmat yang tak terhingga, yakni dipertemukannya kita kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Saudaraku, pernahkah kita merasa sudah beriman, tapi hati terasa berat untuk taat kepada syariat? Atau kita merasa sudah beriman, yakin bahwa Islam itu benar, pasti membawa berkah, Islam itu rahmatan lil alamin, tapi ketika Islam hendak diterapkan, ternyata kita menolak dengan berbagai alasan. Nah, pada kesempatan ini, mari kita membedah 2 sifat yang sangat penting di dalam agama Islam, tetapi sangat bertolak belakang, yakni antara sikap mukmin dan sikap munafik. Kita akan belajar dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, dari pernyataan para ulama, para tabi'in, terkait dengan topik kita kali ini. Sikap mukmin itu mengumpulkan 3 hal sekaligus, secara tulus dan murni. Yang pertama, iman di dalam hati, membenarkan dengan ucapannya, dan beramal secara tulus ikhlas, selaras dengan hati dan ucapannya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-imanu ma'rifatun biqalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu mengetahui atau meyakini di dalam hati, kemudian mengikrarkan dalam lisannya, dan melaksanakan dengan amal perbuatannya. Sedangkan Imam Al-Zajjaj, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab, beliau menegaskan dengan sebuah kata-kata yang sangat indah. Al-imanu idharul khudu'i wal qubuli lisyari'ati walima ata bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa i'tiqaduhu wa tasdiquhu bil qalbi. Yang artinya kurang lebih, iman adalah menampakkan ketundukan dan penerimaan terhadap syariat, serta apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disertai dengan meyakini serta membenarkan dalam hatinya. Sebaliknya, sikap munafik itu menampakkan kebaikan padahal dia menyembunyikan kejahatan. Inilah inti kemunafikan, yakni adanya celah antara apa yang ditampakkan
dan apa yang secara hakiki tersembunyi di dalam hatinya. Hal ini dijelaskan oleh seorang ulama tafsir yaitu Imam Asy-Sya'di. Beliau menjelaskan, ketahuilah bahwasanya kemunafikan itu menampakkan kebaikan tapi menyembunyikan kejahatan. Sekarang saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita membandingkan sikap mukmin dan sikap munafik langsung berdasarkan Al-Quran, yakni di dalam surat At-Taubah ayatnya nomor 67 dan ayat nomor 71. Di dalam surat At-Taubah ayat 67 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Yang artinya kurang lebih, orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain itu sama saja. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar serta mencegah dari yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya, yakni kikir. Mereka telah melupakan Allah dan Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Coba sekarang kita bandingkan 4 ayat sesudahnya, yakni pada ayat 71. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, sekarang jika Al-Quran itu menjelaskan gambaran orang-orang beriman dan orang-orang munafik secara makro, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan indikator mikronya atau indikator praktisnya yang bisa kita gunakan untuk mengukur kita apakah kita sudah tergolong orang-orang yang beriman dan keimanan itu sudah mendarah daging dalam diri kita, ataukah jangan-jangan kita terjebak dalam lingkaran orang-orang yang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqina thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Jika berbicara dusta, jika berjanji diingkari, dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan dalam riwayat yang lain ditambahkan bahwa kalau orang munafik itu bertengkar atau berselisih dengan orang lain, dia berbuat keterlaluan atau melampaui batas. Sehingga Profesor Kiai Haji Didin Hafidudin dalam tulisannya itu menegaskan bahwa ciri-ciri orang munafik itu perilakunya destruktif, yakni menghancurkan tatanan kehidupan seperti perbuatan khianat, dusta, dan korup. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Ta'ala dari sikap-sikap dan ciri-ciri orang munafik itu. Kita lanjutkan, saudara-saudaraku yang berbahagia. Rasulullah tidak hanya menyebutkan ciri-ciri, tetapi beliau juga memberikan perumpamaan yang sangat indah, namun sangat menohok terkait dengan interaksi seorang mukmin dan interaksi seorang munafik terhadap Al-Quran.
Di dalam Sahih Bukhari disebutkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang artinya kurang lebih perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya adalah bagaikan buah utrujah. Rasanya enak, baunya pun enak. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya adalah bagaikan buah kurma. Buah kurma rasanya manis, legit, tetapi tidak beraroma. Sedangkan yang ketiga, orang munafik yang membaca Al-Quran adalah bagaikan royhanah. Baunya wangi, tetapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan hangdolah. Apa itu hangdolah? Suatu buah yang rasanya pahit, baunya pun tidak enak. Masya Allah, sungguh perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya orang beriman, baik dia itu membaca Al-Quran, apalagi sampai mengamalkannya, ataupun dia itu jarang-jarang membaca Al-Quran, tetapi dia adalah orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab, orang yang amanah, orang pekerja keras, akhlaknya baik, maka dia tetap baik. Tetapi orang munafik, Masya Allah, orang munafik itu walaupun dia rajin membaca Al-Quran dan faham akan agama, tetapi dia tidak saja tidak mengamalkan Al-Quran, bahkan dia sering menipu karena lahiriahnya baik, tetapi dia menyembunyikan kejahatannya. Dia sering menipu dengan pengetahuan agamanya itu, dia sering menipu dengan kesalehannya itu, padahal dia menyembunyikan kejahatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, coba sekarang kita lihat bagaimana suri tauladan yang diberikan oleh para sahabat ataupun tabi'in. Di antaranya adalah Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in. Beliau menceritakan kepada kita semua, aku telah bertemu dan bersahabat dengan 30 sahabat besar. 30 sahabat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua selalu ketakutan bila digolongkan sebagai orang munafik. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyombongkan keimanan dan kesalehannya. Dan tidak satu pun di antara mereka yang menjadi pembual dengan kebaikan. Subhanallah, bayangkan 30 sahabat, orang-orang mulia yang dijamin masuk surga. Mereka sering takut disebut sebagai orang munafik. Sementara kita, mungkin kita ini sering merasa paling benar sendiri. Mungkin kita merasa paling saleh. Namun kita begitu gampang memvonis orang lain. Sedangkan tokoh dari kalangan tabi'in yang lain, yakni Ibrahim At-Taimi, beliau pernah berkata dengan penuh kecemasan, setiap aku membandingkan ucapanku dengan amalan sehari-hariku, aku takut jika digolongkan sebagai orang munafik, karena ternyata ucapanku berbeda dengan perkataanku. Nah, inilah fakta para tabi'in di dalam menerapkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai nasihat oleh Abdullah Ats-Tsaqafi, salah seorang sahabat Nabi. Beliau suatu hari meminta nasihat kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menasihatkan kepadanya, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah, lalu beristiqomahlah. Di dalam kitab Taqarrub ilallah Thariqut Taufiq dijelaskan apa yang dimaksud dengan istiqomah itu.
Istiqomah itu digambarkan dengan kalimat yang sederhana. Fi'luhu la yukadzibu qawlahu. Atau kalau dibalik, qawluhu la yukadzibu fi'lahu. Yang artinya kurang lebih, perbuatannya tidak mendustai ucapannya. Atau ucapannya tidak mendustai perbuatannya. Nah inilah saudara-saudaraku yang berbahagia, sikap seorang mukmin, dia senantiasa komitmen di dalam setiap ucapan dengan perbuatannya. Ucapan dengan perbuatannya senantiasa selaras. Dia senantiasa menampakkan keimanan dan ketakwaannya kepada syariat. Ketundukannya kepada hukum Allah senantiasa ditampakkan dimanapun ia berada. Sebagaimana nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Mudah-mudahan kita semua di bulan yang penuh berkah ini mendapat anugerah dari Allah Ta'ala. Kita dijadikan sebagai hamba yang beriman, dan keimanan itu menjadi mendarah daging dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari sikap nifak, sehingga kita terjauh dari sebutan munafik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihi wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Demikianlah satu renungan buat kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai menutup, aqulu qawli hadza fastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.